Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita semua. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas berkat jasa serta pengorbanan beliau SAW sampai kita bisa merasakan nikmat iman dan bagaimana merasakan nikmatnya ketika sholat. Nah, berbicara tentang sholat, sesaat lagi saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana sih Rasulullah SAW sholat. Tentunya hal ini berdasarkan ajuan hadis-hadis sahih dari sumber yang terpercaya. Salah satunya dari buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW yang dibuat oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bagaimana Rasulullah mempraktikkan sholatnya agar kita bisa mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada orang yang sudah 60 tahun sholat, ternyata sholatnya tidak diterima. Anggaplah umur kita sekarang 67. Jika kita mulai sholat di umur 7 tahun atau 8 tahun, kemudian sholat kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka 60 tahun itu perlu dipertanyakan. Dan apakah Allah akan menerima sholat kita atau Allah akan menolak sholat kita? Namun berdasarkan dalil bahwa 60 tahun orang itu beribadah selama 60 tahun sholat, namun sholatnya tidak diterima. Karena beliau bersabda, ketika seseorang itu sholat, ketika dia sujud, ternyata sujudnya tidak sempurna dan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia rukuknya pun asal-asalan. Dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sangat penting bagi kita, mengapa kita tidak luangkan waktu untuk mempelajari hal yang sangat penting. Jika seseorang yang cerdas dihadapi dengan dua masalah yang penting, misalnya ketika dia berhadapan dengan sesuatu keadaan yang memaksa dia memilih mati di laut atau sengsara di akhirat. Artinya orang yang cerdas ya pasti akan memilih, ya saya lebih baik saya mati di laut namun saya selamat di akhirat, daripada dia mati di laut dan di akhirat tidak selamat, atau dia selamat di laut namun di akhirat tidak selamat. Sangat-sangat urgen, sehingga ibarat kepentingan itu sampai antara hidup dan mati. Ketika dia mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, konsekuensinya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan ketika kita memilih mengutamakan hawa nafsu kita, kita mengikuti apa yang berdasarkan nenek moyang kita, guru-guru kita, yang ternyata setelah dipelajari ternyata tidak sesuai sama Rasulullah yang ajarkan. Jadi sangat penting ya. Langsung saja kita praktikkan bagaimana cara sholat menurut Rasulullah SAW. Kawan-kawan semua, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dan gerakan-gerakan beliau ketika beliau memulai sholat. Pertama, kita harus menghadap kiblat. Umumnya seluruh muslim di dunia akan melakukan sholat dengan menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram. Apa yang dilakukan ketika takbiratul ihram? Yaitu mengangkat tangan posisi sejajar antara telinga dan pundak. Mengangkat kedua tangan
sejajar antara telinga dan pundak. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kebanyakan orang melakukan takbiratul ihram tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang melakukan gerakan yang aneh-aneh. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada juga yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang melakukan Allahu Akbar, ada yang melakukan seakan-akan dihentak-hentak seperti ombak. Allahu Akbar. Tentunya hal ini sangat aneh, dan kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kita merujuk berdasarkan dari buku Sifat Salat Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan dengan hadis-hadis dan dalil-dalil yang sahih. Rasulullah ketika melakukan takbiratul ihram, tangan sejajar antara telinga dan bahu. Kemudian telapak tangan ini tidak terbuka seperti ini, Allahu Akbar, tapi rapat. Allahu Akbar, kemudian menghadap ke arah kiblat. Tidak, kalau dilakukan seperti ini tentunya tidak menghadap ke arah kiblat, apalagi dilakukan di sini menyentuh telinga. Jika yang melakukannya mempunyai sumber atau dalil berdasarkan Nabi SAW, maka silakan lakukan. Tapi ternyata jika dia melakukannya hanya berdasarkan pengetahuannya, maka ketahuilah Anda mengikuti hawa nafsu Anda, dan Anda tidak boleh melanjutkan hal itu. Anda harus mengikuti kembali, membuka buku Sifat Salat Nabi SAW dan mengcross-check kembali kebenaran yang telah saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana takbiratul ihram pada Nabi Muhammad SAW. Takbiratul ihram bisa dilakukan seiringan dengan mengangkat tangan, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ketika dilakukan secara bersamaan dengan mengangkat tangan. Dan Rasulullah SAW terkadang melakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang terakhir, Rasulullah kemudian terkadang melakukan mengakhirkan takbiratul ihram. Contohnya, Allahu Akbar. Ketiga hal ini tentunya tidak mengapa dilakukan karena kita mencontohi Nabi Muhammad SAW dan berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih. Ya kawan-kawan semua, setelah Rasulullah SAW melakukan takbiratul ihram, kemudian Rasulullah SAW membaca doa kita. Nah, doa kita banyak yang sering sekali orang menggunakan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan berdasarkan hadis dan dalil yang sahih, bahwa Rasulullah lebih sering menggunakan takbiratul ihram yang seperti ini. Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ilaiha ghafur. Saya ulangi, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ilaiha ghafur. Nah, sering sekali orang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian disambung dengan inni wajhtu wajhiya fataras samawati wal ardh. Inni wajhtu wajhiya fataras samawati wal ardh. Itu adalah dua doa kita yang berbeda. Inni wajhtu wajhiya sangat panjang dan dalilnya tidak boleh kita hanya membaca setengah. Inni wajhtu wajhiya fataras samawati wal ardh hingga sampai di penghujung wa ma kana minal musyrikin, masih ada lanjutannya. Kebanyakan orang hanya membaca pada titik itu, padahal Rasulullah tidak menggunakan atau tidak melakukan dan tidak pernah mencontohkan sampai di titik itu. Namun bisa saja kita menggunakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu mencukupi. Nah, kemudian boleh diganti dengan
dhaif kita yang lain yang berdasarkan dengan dalil-dalil sahih. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, terkadang di sebagian orang masih bingung apakah bismillah harus dijaharkan atau bismillah disirihkan. Kalau kita merujuk kepada dalil yang sahih, Rasulullah SAW lebih sering mensirihkan bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah. Begitu pula apa yang dilakukan dan diperhatikan sekarang oleh imam besar Masjidil Haramain, bahwa mereka lebih sering mensirihkan bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah. Kemudian jika kita menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, itu tidaklah mengapa. Dan ingat, dalam menyikapi perbedaan tidak boleh kita menyesatkan antara yang mensirihkan, isirih bunyinya, dengan yang menjaharkan. Itu tidak boleh kita saling menyesatkan. Adalah bagi kita adalah untuk mencintai sesama muslim dan menghormati perbedaan. Kemudian kita lanjut setelah membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan pandangan mata makmum? Dalam dalil-dalil dan hadis yang sahih tidak ada rujukan bahwa pandangan makmum harus mengarah ke arah sujud. Namun untuk menitik fokuskan sholat, kita bisa memandang ke arah sujud. Kembali ke dalam dalil-dalil hadis yang sahih, pandangan imam adalah ke arah depan, ke arah bawah, ke arah sujud, itu bisa. Namun yang tidak boleh dilakukan adalah mengarah ke atas. Itu tidak boleh dilakukan, atau menghadap ke langit. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal demikian. Dan kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Surat Al-Fatihah seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian kita membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah, baik surat pendek ataupun surat yang kalian hafal. Kemudian kita lanjut dengan rukuk. Ketika kita melakukan rukuk, hal yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Pandangan mata ini tertuju kepada arah sujud, fokus ke arah sujud. Tidak boleh mendongakkan kepala seperti ini atau begini, tapi kita fokus ke arah sujud. Kemudian posisi bahu atau belakang ini adalah lurus. Dan ada sebagian orang yang melakukan seperti ini. Ada yang sebagian tengah-tengah seperti ini. Ada juga orang yang melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimanakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama adalah beliau menggenggam kedua lututnya dengan jari-jari terbuka seperti ini. Kemudian menopangkan tangannya di arah lutut, ke lutut. Kemudian belakang beliau adalah lurus. Sebagaimana telah yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, bahwasanya ketika beliau melakukan rukuk, jika ditaruh segelas air di atas belakang beliau, maka niscaya air itu tidak akan jatuh karena begitu lurusnya pundak beliau. Namun ada hal dan kondisi di mana seseorang tidak bisa melakukan hal itu karena penyakit. Misalnya perutnya yang begitu besar sehingga dia melakukan rukuk seperti ini. Dan kalau dia melakukan lurus, mungkin akan mencederai atau membuat sakit punggung atau bagian perutnya. Nah, kalau kondisi yang demikian, tentunya insya Allah bisa dimaklumi dan insya Allah tidak mengapa. Dan berdasarkan dalil yang sahih, kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Ingat, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita rukuk, ikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Karena khawatirnya ibadah kita akan ditolak, akan direject oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah melakukan dengan ikhlas, kita harus ikuti dan sesuai dengan apa yang dilaksanakan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Seperti ini. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dan ada juga doa-doa yang lain seperti mengucapkan
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan ada pula hadis-hadis lain, doa-doa zikir-zikir lain yang mengisyaratkan bahwasanya bahwa Rasulullah tidak hanya satu rukuk menggunakan doa atau zikir yang sama ketika satu rukuk. Intinya bahwa kita harus mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Adapun zikir-zikir juga harus sesuai apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Kemudian i'tidal, yaitu bangun dari rukuk. Ketika bangun dari rukuk, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, Sami Allah liman hamidah, dan kemudian beliau menghadap ke kiblat. Sami Allah liman hamidah. Bisa juga biasanya Rasulullah SAW juga melakukannya atau mengucapkan Sami Allah liman hamidah setelah bangkit. Seperti ini contohnya. Sami Allah liman hamidah. Artinya Rasulullah melakukan itu sebelum bangkit. Dan apa yang dibacakan setelah bangkit itu Rasulullah mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat yang lain Rasulullah itu mengucapkan Ya Rabbil a'la Ya Rabbil a'la Ya Rabbil a'la. Begitu terus menerus panjang sampai sangat panjang, sampai dalam riwayat dikatakan beliau mengucapkan itu mungkin lebih panjangnya sama seperti ketika beliau rukuk. Kemudian posisi sujud. Ketika melakukan sujud, Rasulullah SAW dalam suatu riwayat mengatakan janganlah kalian ketika sujud menyerupai unta, dan janganlah kalian sujud menyerupai anjing. Bagaimana sujud yang menyerupai unta? Maka Rasulullah SAW sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan, yaitu menganjurkan atau mencontohkan kepada kita bahwa meletakkan tangan terlebih dahulu. Perlu saya jelaskan bahwa begitu banyak perbedaan antara tangan dahulu atau lutut dahulu. Namun yang lebih penting adalah dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Karena perbedaan ini bukan terjadi hanya 2 atau 3 tahun belakangan. Namun dari masa tabi'in sudah terdapat banyak perbedaan mengenai mana yang didahulukan antara sujud dan tangan. Sebaiknya kita menganjurkan tetap menghormati perbedaan yang ada dan tetap bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, adapun yang memulai dengan tangan, janganlah dilakukan dengan tergesa-gesa atau seperti ini. Allah. Nah, inilah yang dimaksud. Hal seperti itulah yang dimaksud dengan sujud seperti unta, yaitu dia langsung melakukan dengan tergesa-gesa. Allah. Hal ini tentunya berbahaya juga bagi tangan Anda. Itu bisa mematahkan tangan Anda. Yang dilakukan adalah dengan tidak tergesa-gesa, seperti begini. Allah dengan tenang tentunya, kemudian mengarah ke tempat sujud. Nah, adapun yang mendahulukan lutut, jangan pun lakukan dengan tergesa-gesa. Jika ada yang memiliki pendapat untuk mendahulukan lutut ketika sujud, boleh saja. Tetapi yang harus diingat, jangan lakukan dengan tergesa-gesa seperti ini. Tentunya ini mencederai lutut Anda. Walaupun hal ini sangat jarang dilakukan, tapi ini sebagai contoh kasus bahwa kita jangan melakukan hal itu. Kita harus melakukan seperti apa yang telah Rasulullah SAW lakukan, yaitu dengan tidak tergesa-gesa. Allah. Nah, perlu diketahui ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, bisa dilakukan Rasulullah SAW biasanya melakukan beriringan dengan ketika mau sujud, dan Rasulullah SAW kadang melakukan dengan mengakhirkan ketika hendak sujud. Jadi perbedaan itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sebaiknya kita tetap menghargai perbedaan pendapat. Kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita baca ketika kita sujud, yaitu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Boleh juga kita mengecek kembali apa saja doa dan zikir-zikir yang Rasulullah baca ketika Rasulullah SAW sujud. Nah, kemudian kita kembali melanjutkan apa yang dilakukan setelah sujud,
yaitu duduk di antara dua sujud. Ketika kita melakukan duduk iftirash, inilah duduk yang benar yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hal ini. Adapun yang menyilangkan kaki seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau hal ini. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hal ini. Inilah duduk yang benar yang dicontohkan oleh Nabi. Doa duduk antara dua sujud. Yang pertama, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Yang kedua, Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Apakah yang kita lakukan ketika tahiyat atau apakah yang Rasulullah SAW contohkan ketika tahiyat? Yaitu Rasulullah melakukan melingkarkan antara jari tengah dan jari jempol seperti ini. Kemudian jari telunjuk mengarah ke arah kiblat seperti ini. Inilah yang apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan hadis yang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir? Menurut Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah Ta'ala, bahwa hadisnya do'if syad, artinya tidak sahih. Cepat dan berlebihan tentunya sangat tidak dianjurkan. Apalagi sangat menarik perhatian, akan membuat orang di sekitar kita melihatnya akan tertawa. Tasyahud awal ada khilaf di antara para ulama, apakah harus membaca salawat atau tidak perlu membaca salawat. Sebagian ulama masih memperselisihkan. Jumhur mengatakan tidak perlu. Menurut Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah Ta'ala, beliau lebih condong tidak perlu membaca salawat. Datang dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala beliau ketika tasyahud awal sangat cepat seperti orang yang duduk di antara pasir yang panas. Beliau cepat dalam melakukan tasyahud awal, tidak berlama-lama dan langsung salam atau berdiri. Masalah pandangan datang dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW tidak memandang melewati jarinya, sehingga seseorang bisa konsentrasi ketika sholat. Ala kulli hal, hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun Syekh Albani rahimahullah ta'ala menjadikan dalil agar seseorang bisa konsentrasi ketika dia sholat. Doa tasyahud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Doa tadi dibacakan ketika tasyahud awal, kemudian dilanjutkan dengan tasyahud akhir, yaitu melanjutkan dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian membaca doa-doa yang kita sukai atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatihil mahya wal mamati wa min syarri fitnatihil masyihud dajjal. Atau membaca doa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada salah seorang sahabatnya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Demikianlah sifat salat Nabi Muhammad SAW yang didasarkan dengan dalil-dalil yang sahih. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang benar, itu murni semuanya dari Allah dan kesalahan sepenuhnya dari ana. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tonton juga video-video lainnya dari channel ini.